kita akan berbicara terkait dengan ini ya, ekonomi nasional kita. Indonesia is not for sale gitu. Izin saya share screen dulu. Kelihatan ya? Judulnya bagus, Bu. Iya. Mungkin kalau sebetulnya saya nggak tahu masih ada nggak bukunya ini. Bukunya sangat tipis sekali yang ditulis oleh menantunya Pak Hatta, Bung Hatta, Pak siapa? Sri Edi ya, Sri Edi Swasono. Itu tipis sekali ini. Saya bersama beliau itu tahun berapa ya? Dia memberikan satu buku itu untuk mengupas secara ini kajian terhadap pasal 33. Pikiran beliau itu kan tahun 90-an ya kira-kira, 2000-an lah sampai itu. Ternyata kondisi ini kan berlaku sampai dengan sekarang gitu. Ya, disel apa enggak Indonesia itu akan ketahuan nanti. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, Indonesia is not for sale, itu sistem ekonomi nasional yang seharusnya dalam konteks konstitusi kita kan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini bagaimana kita memandang dari perspektif hukum ekonomi Indonesia gitu. Oke. Sebagai satu bentuk background, ini kalau kita lihat kita semua sudah tahu sejarah bagaimana Indonesia merdeka gitu, di mana didirikan berdasarkan sebetulnya kan rasa kebersamaan ya seluruh masyarakat Indonesia yang disatukan oleh Soekarno-Hatta pada masa itu. Kemudian di dalam konteks ekonominya itu tertuang di dalam pasal 33 ayat 1 itu bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, dari kata disusun itu artinya adalah bersifat sangat normatif dan imperatif, ya, wajib hukumnya bahwa kita itu dalam konteks perekonomian itu harus berdasarkan atas asas kekeluargaan, ya. Disusun berarti tidak dibiarkan jalan sendiri-sendiri begitu. Sebaliknya ada tindakan nyata untuk membentuk suatu susunan ekonomi yang seperti apa gitu ya. Itu yang sering kita diskusikan pada sampai hari ini kita belum memiliki sebuah susunan ekonomi yang seperti apa yang seharusnya itu menjadi suatu pegangan bersama secara berkelanjutan sampai terwujudnya Indonesia itu adalah sebagai masyarakat yang adil dan makmur. Kita tidak tahu sampai kapan gitu ya. Nah, kalau dulu dikenal dengan konteks untuk mengukur keberhasilan dari pembangunan kita itu ada namanya GBHN. Kemudian di dalam GBHN itu dijabarkan dalam bentuk pelita, kemudian repelita dan seterusnya dari terukur mulai 1 tahun, 5 tahunan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi kita sekarang tidak punya itu sehingga ukurannya apa kita tidak tahu. Ukurannya tentu sangat bergantung kepada keputusan atau politik ekonomi yang diambil oleh pemerintah dalam konteks itu menjadi visi dari pemenang dari pemilu itu sendiri, visinya seperti apa. Nah, dari visi itulah yang kemudian itu menjadi pegangan yang sehingga kita tidak bisa melihat keberlanjutan sampai di tahun berapa begitu, karena kepemimpinan itu kan lima tahunan begitu. Nah, kemudian usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini tentu adalah merupakan wujud kebersamaan dan merupakan karakter atau apa ya ciri khas yang ada di dalam konteks Indonesia di mana dikenal dengan adanya gotong royong ya atau disebut dengan mutualisme and brotherhood atau ukhuwah gitu ya kalau dalam konteks ekonomi Islam gitu ada ukhuwah watoniyah itu berarti adalah sebuah kebersamaan bukan bersifat individualistik sebagaimana yang barangkali terkenal di dalam konteks sistem ekonomi yang bersifat kapitalis. Siapa bermodal besar, punya kekuatan, maka dialah yang akan bisa menguasai sumber daya. Nah, pasal 33 ini mengandung makna adanya sebuah demokrasi ekonomi ya.
di mana dalam konteks ciri dari demokrasi ekonomi itu yang dicirikan di dalam konteks pasal 33 ayat 4 yang masih menimbulkan satu bentuk multitafsir ya, karena memang sifatnya umum dan ada satu kata efisiensi itu yang kemudian menyebabkan adanya satu bentuk keengganan sebagian orang yang anti terhadap adanya suatu ekonomi pasar dan sebagainya, karena memang bercirikan brotherhood-nya tadi, kebersamaan tadi. Nah, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat, atau dalam konteks ini bagaimana sebuah perekonomian itu bekerja yang ujungnya nanti adalah untuk kemakmuran masyarakat. Nah, kemudian tentu itu akan berbicara terkait bagaimana nasionalisme ekonomi Indonesia, di mana pasal 33 itu merupakan konstitusi ekonomi kita, adalah sebuah raksasa sebetulnya yang bisa menjadikan arah jarum jam kita untuk berputar ke arah mana kita akan menuju sebuah ekonomi nasional kita. Nah, tekad untuk mengganti asas kolonial yaitu adanya asas perorangan atau individualis itu menjadi asas nasional, yaitu sebuah brotherhood tadi, kebersamaan dan asas kekeluargaan, atau sering disebut dengan istilah kita adalah gotong royong itu. Nah, wujud dari itu semua tercermin dalam konteks pasal 33, pasal 34, dan pasal lain yang tentunya terkait dengan aspek-aspek ekonomi, misalnya pasal 27 ya, pemberian penghidupan yang layak itu dan sebagainya. Sebagai pesan moral sebetulnya sebuah nasionalisme ekonomi Indonesia. Nah, pesan moral itu adalah sangat tinggi nilainya, yang karena itu adalah menyangkut berbagai macam persoalan hajat hidup dari masyarakat banyak, yang tentunya negara punya andil, punya peran untuk bisa mewujudkannya itu dalam suatu bentuk konkretisasi dalam bentuk pembangunan yang ada dan bisa dinikmati oleh semuanya. Nah, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, terjadi sebuah distorsi dan disorientasi secara sistemik begitu ya. Hal ini terlihat dengan adanya pemahaman atau adanya suatu pengaruh dari laissez-faire gitu ya, dari Adam Smith dalam konteks ekonomi yang tercemari perekonomian kita oleh ideologi pasar bebas ya. Adam Smith self interest doctrine gitu ya, di mana itu siapa yang kuat dia yang akan dapat. Kekuatan itu bisa modal, bisa pengaruh dan macam-macamnya. Nah, wujud dari adanya sebuah kekuatan ideologi pasar bebas tadi merupakan sergapan secara fundamentalis terhadap pasar yang saat ini diwujudkan dengan yang disebut dengan globalisasi. Ya, globalisasi itu macam-macam, tapi rata-rata orang melihat adanya sebuah globalisasi itu dari sisi ekonomi, informasi, dan teknologi, kira-kira begitu. Nah, kemudian itulah yang bisa mendistorsi adanya satu bentuk sistem perekonomian dari suatu negara. Kita tidak membayangkan betapa kuatnya Soviet pada masa itu, ya. Tetapi ternyata dengan glasnost perestroika hancur dan kemudian Soviet hilang, gitu ya, terhempas oleh adanya suatu kekuatan dari kapitalisme itu. Nah, ideologi pasar bebas ini menyebabkan adanya sebuah globalisasi yang berperan sebagai suatu bentuk hegemonik dan rakus gitu ya, dalam tanda kutip begitu. Ya, kekuatan-kekuatan itu yang bisa menghempaskan kekuatan dari kebersamaan atau brotherhood tadi yang kemudian itu mempengaruhi begitu besarnya terhadap sistem ataupun bergeraknya perekonomian yang ada di suatu negara. Bapak Ibu sekalian, mungkin teman-teman bisa menilai apakah kita juga terhempas semacam itu gitu ya. Yang jelas tahun 94 kita sudah meratifikasi Undang-Undang Perdagangan, ratifikasi dari kesepakatan WTO, artinya kita juga ternyata terhempas dengan adanya sistem perekonomian yang menganut pasar bebas tersebut, dan juga ditandai barangkali dengan beberapa undang-undang yang mengiringinya, sehingga karakter kita juga
tidak sepenuhnya tadi mewujudkan adanya satu bentuk perekonomian yang disebut dengan brotherhood atau kebersamaan itu. Nah, kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, di mana seharusnya kita mencerminkan apa yang ada di dalam pasal 3 ya, dalam bentuk konteks nasionalisme itu, persatuan Indonesia. Nasionalisme Indonesia telah dilunturkan tentunya secara sistematis dengan adanya pengaruh-pengaruh yang ada itu. Nah, bagaimana kita bisa mengembalikan ruh dari sistem perekonomian kita yang konon adalah ingin mewujudkan adanya suatu bentuk ekonomi secara kebersamaan dan sebagainya, itu tentu membutuhkan satu effort yang luar biasa dan political will, dan kemudian juga landasan filosofisnya sebetulnya sangat kuat kita dengan Pancasila itu. Nah, paham kebersamaan dan kekeluargaan itu adalah wujud sebagai dasar terciptanya adanya sebuah kesejahteraan sosial, kemakmuran bersama, dan keadilan sosial yang tentunya itu adalah menjadi cita-cita hampir keseluruhan kita, adalah bagaimana kita berada pada orang yang kuat pada menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya, seharusnya seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian coba cek gitu ya. Kebetulan saya waktu menangani kasus merger akuisisi misalnya, ternyata banyak sekali kita itu tidak berada pada tuan di negeri sendiri. Ya, contoh misalnya paling gampang kelihatan mata kita di sektor pertambangan itu paling banyak kita bukan tuan di negeri sendiri. Ya, rata-rata dimiliki oleh orang asing dan sebagainya gitu. Kira-kira begitulah ya. Jadi sudah luntur dari sisi secara ekonomi, kita sebagian besar sudah di ini. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga bisa mengkaca pada kondisi sekarang, betapa dengan getolnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja membuka lapangan seluas-luasnya, membuka kesempatan investor asing untuk bisa masuk di kita. Itu kalau kita tidak kuat tameng kita, maka jelas kita tidak bisa mewujudkan bahwa diri kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, kemudian kalau itu tidak terjadi, maka apa yang terjadi tentu adalah merubah kembali ke sindroma lama, yaitu kuli di negeri sendiri. Nah, silahkan saja Bapak Ibu menganalisis satu persatu di sektor apa kira-kira yang kita sudah berada di tuan di negeri sendiri, dan di sektor mana kita berada di kuli di negeri sendiri. Ya. Pembangunan Indonesia berubah dari pembangunan di Indonesia, jadi tempatnya begitu ya. Artinya kita bisa hanya akan sekedar menjadi tempat untuk apa ya? Ini bahasa saya mungkin kasar ya. Jongos aborigin global di tanah air Indonesia. Ya, dari sisi hukum positif mungkin kita bisa melihat saja norma-norma yang ada di dalam aturan, kira-kira orientasinya kemana sih sebetulnya sektor ekonomi kita itu akan dibawa. Siapa yang akan memegang tampuk kepemimpinan atau mengendalikan perekonomian kita yang ada. Ya, kalau kita berbicara tentang struktur atau karakter dari pelaku usaha kita, secara piramida itu bahwa 90, sekian persen kita itu berada pada level UMKM, ya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Di level tertinggi, piramida yang paling atas 0,0 sekian itu adalah para konglomerasi. Tapi 0,0 sekian itu adalah mereka yang bisa mendrive, mewarnai perekonomian nasional kita, yang seharusnya jika kita kembalikan kepada hakikat dari sistem perekonomian yang ada di kita itu, kebersamaan itu sebetulnya ada pada level yang 90, sekian itu. Kalau 90, sekian itu adalah kuat, seharusnya kita berada pada perekonomian yang betul-betul memang itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Seharusnya seperti itu, sehingga siapa yang kuat di situ seharusnya adalah, kalau kita kembali dengan sistem kebersamaan itu ya, pengendalinya adalah sebetulnya pada koperasi gitu ya, bukan pada konglomerasi yang ada. Tapi 0,0 itu justru yang bisa mewarnai kondisi sistem perekonomian yang ada. Apakah mau ke arah kanan atau ke kiri itu kelihatan sekali. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa membandingkan
Kenapa saya bisa berbicara ini gitu ya? Ketika saya sempat berkunjung mengikuti salah satu international conference di Jenewa, itu di Jenewa sana itu sebagai negara tempat conference dan negara orang kaya begitu, justru namanya apa ya, pelaku yang berkembang di sana, pelaku ekonominya itu toko terbesar di sana itu hanya dimiliki oleh koperasi, ya namanya Migros ya, Migros sama Koop apa gitu, hanya dua itu. Nah disitulah para kalau itu hasil bumi misalnya, hasil tanaman tanaman kayak buah itu, petani mereka langsung masuk kepada toko besar tersebut, sehingga tidak ada jalur rantai yang begitu panjang, sehingga petani tersebut betul-betul menikmati harga yang luar biasa. Nah ini jika kita bandingkan di kita, jalur distribusi kita kan sangat panjang. Misalnya dari petani batu itu ada tengkulak, ada pedagang dan macam-macam, sampai kepada konsumen pasti harganya menjadi mahal. Tapi petani yang susah payah itu tidak mendapatkan harga yang cukup signifikan dari apa yang dia lakukan untuk memproduksi tanaman tersebut, begitu ya. Jadi tidak begitu kuat. Nah itulah maka disebutkan bahwa soko guru perekonomian kita seharusnya kan koperasi gitu yang bisa menopang kehidupan masyarakat kita di sektor ekonomi. Tapi ya yang terjadi bukan koperasi tapi kuperasi gitu ya. Sehingga kalau diperasi ya habislah koperasi itu gitu. Kalah sama konglomerasi. Oke, nah makanya digencarkan sekarang ini program-program yang disampaikan oleh pemerintah dengan pola-pola apa yang disebut dengan partnership atau kemitraan itu antara yang besar dengan yang kecil, yang besar dengan yang menengah dengan yang kecil, mikro dan sebagainya, dengan tujuan tentunya adalah untuk mengangkat posisi dari yang mikro itu menjadi kecil menjadi menengah dan seterusnya. Oke, tapi bukan berarti kemitraan yang semu ya, kemitraan yang sebenarnya yang memperhatikan prinsip-prinsip kemitraan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling mempercaya, saling memperkuat dan sebagainya. Oke, baik. Berikutnya adalah, nah ini, apa sebetulnya makna dari Indonesia is not for sale? Indonesia di luar negeri ini dilihat sebagai sebuah negara, sebagai pasar malam. Ya, yang sibuk mengobrol aset dan menawar-nawarkan kekayaan alam untuk investor asing. Bayangkan buku itu ditulis tahun 90-an. Nah, itu terjadi sampai hari ini. Ya. Salah satu wujudnya ya tadi yang kita sampaikan, kalau Bapak Ibu sekalian dengan membaca, mengkritisi Undang-Undang Cipta Kerja atau undang-undang yang lainnya, memang kita semua dihadapkan pada posisi bagaimana aset-aset kita tawarkan sebebas-bebasnya, seluas-luasnya kepada pihak asing, ya, dengan harapan kita mendapatkan satu bantuan ataupun investasi yang ada di Indonesia. Nah, padahal seharusnya posisinya Indonesia is not for sale. Jika Bapak Ibu memperhatikan, membandingkan dengan kondisi tetangga kita, Malaysia misalnya pada saat zamannya Mahathir Mohamad. Ketika IMF menawarkan suatu bentuk sumbangan atau bantuan pemikiran, dana, dan sebagainya pada situasi krisis yang sama seperti Indonesia, penyikapannya sangat berbeda. Ya, Mahathir Mohamad ketika ditawari oleh IMF, maka go to hell IMF, dia jawab. Ya, go to hell IMF. Kami mampu untuk berdiri sendiri menyelesaikan kondisi sistem perekonomian yang ada di kita. Tapi apa yang terjadi dengan kita adalah welcome to IMF dengan digelarkan karpet merah dan sebagainya, yang tentunya obat yang diberikan oleh IMF adalah dengan cara recovery ekonomi. Tidak semuanya sebetulnya bisa menyembuhkan penyakit yang sama. Walaupun penyakitnya sama-sama krisis, tapi ternyata Indonesia tidak sembuh dengan obat yang disampaikan oleh IMF, yaitu dengan cara menaikkan suku bunga pada saat itu. Justru menjadi racun ya, tidak menjadi obat. Oke. Nah, hal tersebut juga disampaikan oleh Joseph Stiglitz dan Susan Jones yang mengatakan bahwa
agar kita mewaspadai dan menolak konsensus Washington ya. Konsensus Washington itu kan terkait dengan liberalisasi yang sangat neoliberalistik gitu ya. Dengan harus melakukan apa, berbagai macam bentuk deregulasi, kemudian menuju arah ke liberalisasi dan privatisasi dengan sangat sukacita. Itu katanya Stiglitz semacam itu. Nah, padahal kita dituntut untuk pada posisi bagaimana menciptakan ekonomi yang berkeadilan sosial. Untuk apa? Tentunya adalah untuk membentuk sebuah sistem ekonomi berkeadilan sosial, diperlukan sebuah kesadaran konstitusional yang tinggi, yang bisa melahirkan bagaimana bentuk political commitment ataupun political will, political course, and political capacity to implementasi terhadap sistem ekonomi yang ada di kita, sehingga terwujudlah apa yang disebut dengan ekonomi berkeadilan sosial ya. Kalau kita lihat itu menjadi amanah sebetulnya dalam pasal 33 ayat 4 ya, sistem demokrasi ekonomi kita yang berkelanjutan dan sebagainya, dan efisiensi ekonomi yang berkeadilan. Nah, sehingga ada kewajiban dari negara tentunya dalam konteks ini yang bersentuhan langsung dengan warga negaranya adalah melaksanakan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Berarti adanya sebuah jaminan sistem ekonomi yang berkeadilan ya. Tidak hanya diperlukan sebuah restrukturisasi pemikiran ekonomi agar menjadi pro konstitusi ya. Hanya diperlukan pemikiran ekonomi agar menjadi pro konstitusi gitu ya, kemudian pro yang miskin, pro pada rakyat, pro pada demokrasi, pro pada respect terhadap kedaulatan masyarakat ya, merubah menjadi itu membutuhkan perubahan terhadap mindset atau cara berpikir. Tapi juga ya, jadi tidak hanya sekedar untuk memperhatikan nasib rakyat, konstitusi dan sebagainya, tapi juga di dalam konteks memberikan jaminan sistem ekonomi berkeadilan itu juga melakukan sebuah restrukturisasi yang besar-besaran terhadap bagaimana cara mengalokasikan dana dan sumber daya itu untuk pembangunan. Ya, jika kita kembali kepada teori kemarin beberapa minggu yang lalu, kita sudah sampaikan bahwa terkait dengan sistem pembangunan ekonomi kita kan ada dua karakter ya, ada hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Nah, bagaimana di antara kedua-duanya itu, hukum ekonomi sosial dan hukum ekonomi pembangunan itu berjalan seiring bersama, sehingga dengan demikian maka jaminan sistem ekonomi berkeadilan itu menjadi terwujud. Tapi apa yang terjadi? Kondisi yang ada masih timpang. Beban terberatnya adalah masih pada konteks adanya hukum ekonomi yang bersifat pembangunan. Pemerataannya yang menjadi timpang yang terjadi. Ya, dari dulu hingga sekarang terwujud sekali, sehingga ada Java sentris dan sebagainya itu. Oke, baik. Kemudian muncul juga ya dengan istilah-istilah dengan adanya Indonesia Not for Sale itu seharusnya kita menuju pada ekonomi Pancasila ya, sebuah wacana ini sampai hari ini yang mungkin saya pernah cerita ada dua grup besar sekarang, tapi sudah almarhum ya Pak Habibie itu mengistilahkan dengan ekonomi Pancasila, kemudian kelompoknya Megawati mengistilahkan dengan ekonomi gotong royong ya. Itu dalam rangka untuk mewujudkan apa yang disebut dengan sistem ekonomi nasional tadi. Tapi belum sampai ke arah sana, pemikiran Pak Habibie masih bersifat wacana. Sistem ekonomi yang berlandaskan pada pasal 33 tentunya yang dilatar belakangi oleh sebuah jiwa pembukaan ya, Undang-Undang Dasar 45, dan tentunya didukung oleh berbagai macam pasal-pasal yang bersentuhan dengan aspek ekonomi. Ini berdasarkan pendapat dari Pak Sri Edi Swasono ya, tahun 2005 beliau menulis. Ada landasannya di pasal 18, pasal 23, 27, dan 34, selain di pasal 33 tentunya. Nah, kemudian sistem ekonomi Pancasila ini adalah sebagai sebuah sistem ekonomi yang berorientasi atau
berwawasan kepada sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Bagaimana diharapkan bahwa sistem ekonomi kita bisa mewujudkan dengan berlandaskan pada ketuhanan, berlandaskan pada kemanusiaan, persatuan, berkerakyatan, kemudian juga berkeadilan. Nah, 5 intisari dari Pancasila itu selayaknya menjadi satu landasan yang bisa untuk menciptakan, mencerminkan adanya sebuah sistem ekonomi Indonesia. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian satu persatu bagaimana memaknai di masing-masing sila itu dalam konteks ekonomi, kira-kira begitu. Yang sila pertama tentu adanya atau diberlakukannya sebuah etik dan moral agama, bukan materialisme gitu ya. Manusia beragama itu kan melaksanakan syariah semata-mata berkat iman sebagai hidayah Allah. Nah, ini apakah dalam mewujudkan sila ke-1 dalam konteks ekonomi ini, apakah misalnya bisa kita gambarkan bahwa yang ekonomi Indonesia yang cocok itu apakah dengan pola-pola atau model-model ekonomi, karena ini kan sifatnya bukan materialisme gitu ya, yang seperti apa? Apakah kiranya yang pola-pola yang dengan pola ekonomi syariah gitu ya, apakah seperti itu dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah ekonomi modern, sila kedua, kemanusiaan. Ini adalah human economic system, menganut pemikiran ekonomi sebagai sebuah ilmu moral, ekonomi yang menolak pemerasan, ya, tidak ada etatisme, penghisapan ataupun riba. Nah, ini kan kalau kita lihat kita seharusnya semacam itu, maka apa? Diwarnai dengan pola, oh mungkin yang paling tepat adalah ekonomi syariah. Ya mari kita uji, tapi syariah yang sebenarnya. Ya, bukan syariah namanya, tetapi operasionalnya masih menggunakan yang cara-cara yang konvensional. Sila ketiga, persatuan berdasarkan sosionasionalisme Indonesia, berpaham kebersamaan dan berasaskan kepada kekeluargaan, gotong royong, dan tidak saling mematikan. Nah, apa yang tepat tentu dengan sila ketiga ini yang saya ambil contoh tadi adalah sebetulnya dengan cara partnership atau kemitraan itu, ya, adanya gotong royong, bekerja sama, yang besar tidak menghisap yang kecil, tapi yang besar justru mengajak bersama-sama untuk membantu yang kecil untuk bisa hidup berdampingan, gitu ya. Tapi bukan bersaing ya, hidup berdampingan, memberikan bantuan, pembinaan dan sebagainya. Oke, yang keempat adalah kerakyatan. Di sini adalah tentu dasarnya sosiodemokrasi, demokrasi ekonomi, dan mengutamakan hajat hidup orang banyak. People center mengutamakan tentunya perekonomian rakyat, bukan perekonomian segelintir sekelompok gitu ya. Kalau dilihat dari sisi tadi yang saya gambarkan dengan pola piramida tadi, seharusnya yang kuat itu yang 90, sekian itu adalah people center-nya sebetulnya ada di situ dari sisi ekonomi. Sila kelima, keadilan sosial secara menyeluruh. Artinya di sini adalah kemakmuran rakyat yang diutamakan, bukan orang seorang atau kelompok atau segelintir orang tertentu ya, berkeadilan dan berkemakmuran. Itulah penjabaran yang ada di dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila jika harus diwujudkan dalam konteks ekonomi, demokrasi ekonomi. Nah, ada beberapa pandangan yang kritis terhadap tadi itu liberalisme dan neoliberalisme. John Robinson misalnya, ilmu ekonomi itu sebenarnya kan berakar pada nasionalisme, ya, aspirasi negara berkembang itu lebih tertuju pada tercapainya bagaimana pemeliharaan terhadap kemerdekaan serta harga diri bangsa daripada sekedar untuk makan, gitu ya. Itu para penganut mazhab klasik ini menjagokan adanya suatu free trade atau perdagangan bebas. Kenapa dia menjagokan dengan perdagangan bebas? Karena dengan perdagangan bebas itu adalah bisa menguntungkan bagi Inggris dan bukan karena bermanfaat bagi seluruh dunia. Karena apa? Dalam konteks free trade, perdagangan bebas adalah
siapa yang sudah kuat ya mempersiapkan diri dengan memiliki suatu keunggulan, competitive advantages, memang merekalah yang bisa menikmati hasil dari adanya satu free trade tadi. Tapi bagi negara yang tidak memiliki keunggulan yang bisa dikompetisikan, maka tentu dia hanya sebagai penikmat atau sebagai korban dari pasar yang ada itu tadi, ya. Oke. Kemudian Muhammad Hatta tahun 67, tidak ada ilmu ekonomi yang dapat dibangun bebas daripada keyakinan politik dan agama. Kita tahu persis Muhammad Hatta ini adalah memang seorang tokoh ya negarawan yang selalu berpikir selalu mengkaitkan dengan keagamaan gitu ya. Maka sistem ilmiah daripada ekonomi harus mempunyai dasar sosial yang luas ya. Ketika kita sehabis merdeka itu kan terjadi pertentangan antara Soekarno dengan Hatta, mana yang harus kita bangun dulu ya, fisik atau manusianya ya. Pak Karno memilih fisik kan begitu ya, Pak Hatta memilih SDM-nya ya. Itulah yang terjadi pertentangan, sehingga kalau yang dibangun fisik ya manusianya akhirnya menjadi ketinggalan gitu. Tidak ada ilmu yang were free gitu ya. Politik perekonomian mengemukakan tujuan yang normatif, coraknya itu ditentukan oleh ideologi, politik negara, dan paham kemasyarakatannya. Jelas ya, politik perekonomian sangat tergantung kepada corak dan ideologi politik negara dan paham kemasyarakatannya. Kalau kita kembalikan sebetulnya, paham ideologi kita tadi adalah ideologi kita adalah Pancasila, maka seharusnya itu yang menjadi yang bisa mewarnai dari politik perekonomian kita yang ada. John Rawls tahun 71 berpendapat terkait dengan sikap menyikapi adanya liberalisasi ekonomi tadi, betapapun anggun dan ekonomis harus ditolak atau diperbaiki bila tidak benar. Ya. Demikian pula peraturan-peraturan hukum dan lembaga-lembaga betapapun efisien dan teraturnya harus direformasi atau dihapus bila tidak adil. Nah, kita tahu persis bahwa John Rawls ini adalah yang selalu menggembar-gemborkan adanya suatu keadilan, gitu ya. Jadi apapun kondisinya, seefisien. Jadi kalau ini berbeda dengan teori apa ya, economic analysis of law begitu kan. Ujungnya harus berefisiensi, tapi John Rawls melihat sekalipun itu sudah efisien dan teratur, kalau itu tidak adil maka ya harus dilakukan sebuah reformasi gitu. Nah, di era itu juga globalisasi, Joseph Stiglitz mengatakan sebenarnya banyak hal keadaan telah menjadi lebih buruk, banyak kesempatan kerja menjadi hilang dan kehidupannya telah menjadi semakin tidak pasti, gitu ya. Pembangunan akan terus menciptakan kemiskinan dan ketidakstabilan, terkikisnya kebudayaan tanpa adanya reformasi dan seterusnya. Jadi menurut Stiglitz itu bahwa suatu negara itu memilih suatu konsep pembangunan itu adalah the cruel choice ya, pemilihan yang amat sangat keras gitu ya, karena pembangunan itu bisa menuju ke positif, bisa juga menuju ke negatif, macam-macam cara melihatnya. Nah, cara bagaimana globalisasi telah diatur tentu ini adalah perlu secara radikal dipikir ulang, think twice apa manfaat yang bisa diperoleh. Satu contoh, Bapak Ibu sekalian, ketika pertama kali digembarkan adanya globalisasi yang ditandai dengan forum WTO gitu, tidak serta-merta ketika itu sudah ada di forum dunia, maka Cina langsung masuk. Ya. Tapi Cina berpikir secara radikal berulang-ulang untuk menentukan pilihannya, apakah dia masuk atau tidak dalam forum itu adalah setelah mempersiapkan diri dengan berbagai supra dan infrastrukturnya. Nah, ketika sudah siap terkait dengan apa yang bisa dikompetisikan, kemudian kebijakan apa yang dia ambil di dalam negaranya, maka baru dia masuk ya tahun 2000 sekian ya. Tapi ini sangat berbeda dengan kita begitu diumumkan maka kita sekaligus pada saat itu sudah meratifikasi. Nah, sehingga
suka tidak suka, siap tidak siap, mampu tidak mampu pada masa itu menurut Pak Harto kita harus masuk dalam kancah apa yang disebut dengan free trade, ya, globalisasi dan ditandai dengan pasar bebas. Nah, berbagai pengalaman, ya, kegagalan-kegagalan telah tampak dan tentu ini adalah memberikan dampak baik yang bersifat negatif maupun positif. Dengan adanya ekonomi pasar ternyata tidak secara otomatis mengatur dirinya sendiri, tetapi perekonomian itu dapat dilanda berbagai terpaan. Ya, ternyata bagi negara yang tidak siap tidak bisa mengambil satu benefit yang ada di dalam konteks globalisasi dan perdagangan bebas itu sendiri, dan cenderung dilanda berbagai histeris dan kepanikan. Itu yang terjadi berdasarkan dari analisis yang disampaikan oleh Joseph Stiglitz. Itu sebagai pengantar kita untuk diskusi pagi hari ini. Monggo silahkan kalau ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sekalian. Izin Bu. Yeah. Ya kebetulan saya ini ada grup notaris-notaris yang saya masukkan ke dalam grup koperasi. Nah kalau saya lihat ada yang share bahwa Undang-Undang Koperasi nomor 7 tahun 2012 itu dicabut oleh MK beberapa pasalnya karena tidak memenuhi standar filosofis dari pasal 33 Undang-Undang Dasar. Yeah. Nah, sekarang kalau melihat dari materi-materi yang Ibu paparkan tadi, apabila ada kewenangan di MK ini untuk menguji ataupun untuk mencabut undang-undang, apakah hal-hal yang sudah dirasa ini melanggar dari standar ekonomi di Indonesia ini, apakah kita bisa menganulirnya dengan cara mengajukan ke MK? Tapi di dalam permasalahan ini adalah efek domino dari pemerintah. Nah, sementara pemerintah ini menghendaki adanya peraturan-peraturan itu dilaksanakan di Indonesia, tetapi peraturan itu dirasa saling bertabrakan dan istilahnya ada ketimpangan di dalamnya. Kalau dari teori-teori yang Ibu paparkan tadi, bagaimana menurut Ibu? Terima kasih, Bu. Baik. Ya, memang koperasi di Indonesia itu kalau menurut konstitusi kan seharusnya dia adalah sebagai sokok guru gitu ya. Dulu saya ingat perdebatan di Undang-Undang Koperasi itu kan, koperasi itu kan bukan kumpulan modal tapi adalah kumpulan orang. Lah memang karakter koperasi itu ya seperti itu. Ya, kalau mau kumpulan modal ya bentuknya bukan koperasi kan, bentuknya adalah PT. Tapi kalau seperti itu ya begitu itu perkembangannya, sehingga kan dilakukan perubahan ya. Kemudian di Undang-Undang Koperasi itu ada semacam penjualan ya dalam tanda kutip ada kayak saham lah gitu kira-kira. Nah, kalau didasarkan kepada apa yang saya sampaikan tadi bahwa seharusnya memang kalau kembali kepada pasal 33 maka kekuatan ekonomi itu ada pada rakyat kan, semacam itu yang diwujudkan dengan bentuk pelakunya adalah ya tidak harus koperasi karena di situ kan disebut dalam undang-undang siapa pelakunya, bisa individu, bisa koperasi, bisa juga BUMN, bisa juga swasta. Nah, bagaimana pemerintah atau negara ini memberikan kesempatan yang sama dan ada kepedulian yang begitu kuat terhadap kelompok-kelompok yang semacam itu yang bisa dijadikan sokok guru tadi. Nah, kalau dikembalikan kepada ininya bahwa MK punya kewenangan untuk melakukan uji terhadap undang-undang dengan konstitusi, maka uji MK kan tentu dilihatnya dari pasal 33, kan begitu. Apakah kiranya yang dilakukan koperasi itu cocok atau tidak dengan karakter yang ada di dalam pasal 33, kan begitu. Nah, ya itulah yang membuat gimana ya, kalau Bapak Ibu perhatikan negara lain, kita punya apa yang disebut dengan HP Nokia ya dulu. Hampir seluruh masyarakat dunia menggunakan Nokia itu. Nokia itu lahir bukan dari siapa-siapa, tapi lahir dari dari kelompok koperasi. Tapi bagaimana dia bisa sebesar itu, ya menguasai dunia dengan kekuatan koperasi itu, ya karena memang
di-manage, ini kan kepedulian negaranya sangat kuat terhadap koperasi itu. Saya kira ya kembali kepada manajemen dari negara itu bagaimana memperhatikan koperasi itu dengan berbagai macam ininya. Nah, buktinya tadi yang di Swiss misalnya, kalau dilihat kan itu negara yang sudah besar, negara besar, tapi kemudian ekonominya ekonomi modern, tapi justru yang berkembang bukan konglomerasinya, yang berkembang juga koperasinya. Nah, itu saya kira kan kembali tadi ada political will, bagaimana memperkuat posisi ini. Nah, kemitraan itulah sebetulnya yang menjadi karakter dan ciri dari kekuatan ekonomi kita. Jadi yang 0, sekian tadi bukan semakin ke sini mematikan yang di bawahnya, tapi 0, itu ya mengangkat mereka dengan cara bermitra itu. Itu, Pak. Berarti ada kelanjutan untuk sambungan ketika lahirnya UU-CK, Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana investasi besar-besaran dari luar atau asing ini masuk ke Indonesia, berarti harus dilindungi dengan hal-hal yang seperti yang Ibu sebutkan tadi itu, Bu ya? Ya, salah satunya. Kalau enggak ya habis kita, Pak. Iya. Iya. Termasuk ini Bu Karmi, kemarin itu ada beberapa yang tersangkut dengan permasalahan notaris, misalkan untuk pendirian PT. Pendirian PT dulunya menghadap ke notaris, sekarang tanpa menghadap ke notaris itu bisa UMK itu mendirikan PT untuk di bidang UMKM. Nah, sekarang banyak permasalahan ketika PT itu datang kepada notaris, di dalamnya sudah banyak permasalahan. Yang dengan akta notaris itu sudah banyak permasalahan, apalagi yang tanpa akta notaris, dikhawatirkan nantinya akan banyak permasalahan pula yang lebih besar lagi untuk badan-badan usaha yang berdiri di bidang UMKM, yang dengan mudahnya pemerintah ini memberi akses kepada mereka. Begitu. Kalau misalkan kita sebagai pelayan publik, pejabat publik yang langsung menyentuh kepada masyarakat, kita memberikan pengetahuan, memberikan edukasi kepada masyarakat, itu sebaiknya dilakukan di setiap pejabat publik. Tapi kan selama ini tidak seperti itu, Ibu. Ya, tugas notaris itu kan tidak hanya mencetak akta, tapi dia sebagai advisor kan, sebagai penasehat. Jadi kalau ada klien yang datang ya jangan dituruti semau-maunya dia, tapi seorang notaris punya kewajiban untuk menasehati, memberikan edukasi agar apa yang dia lakukan tidak menyalahi aturan kan gitu. Iya, Bu, matur nuwun, Bu. Monggo. Saya Bu, izin bertanya, Bu. Apa ini? Ya, Pak. Saya dulu, Pak. Pak Faro, nggih, monggo. Oh, nggih, terima kasih. Saya percaya bahwa Indonesia itu sangat kaya akan kekayaan alamnya, Bu. Seperti yang dulu kita pernah dengar lagu-lagu itu, lagu tersebut mungkin sudah hilang karena sekarang bukan nanam pohon lagi, melainkan nanam batang tumbuh bangunan sekarang itu. Oleh karenanya ada beberapa hal atau kecenderungan masyarakat, khususnya misal di Kota Malang, di beberapa daerah itu masyarakat sudah enggan untuk bertani. Lantaran kenapa? Hasil pertaniannya itu ketika dijual itu sangat murah, sehingga tidak sesuai dengan biaya produksinya mungkin. Nah, sehingga mau tidak mau ketika ada investor atau orang yang melirik terhadap kawasan pertanian itu untuk dijadikan perumahan, maka petani tidak mempunyai sikap untuk mempertahankan lahannya tersebut, sehingga mau tidak mau dia melepas terhadap orang yang mempunyai orang yang mempunyai uang lah atau investor tersebut. Itu di Kota Malang. Semisal juga di kawasan Madura, misal. Di Madura itu mayoritas masyarakatnya melakukan petani garam, Bu. Dan bahkan bisa diasumsikan hasil pertanian garam di Madura ini sangat cukuplah untuk memenuhi kebutuhan garam yang ada di Indonesia. Pertanyaannya adalah kadang pemerintah pusat itu beralasan tidak mengambil petani yang ada di masyarakat itu dengan alasan bahwa garam tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan garam yang ada di nasional, sehingga orang pusat tersebut mengambil tanah dengan cara impor. Jadi dari luar mendatangkan
ke Indonesia, sehingga garam yang ada di petani itu harganya sangat miris. Anggaplah sisanya itu cuma 10.000, Bu. Nah, ini kan tidak menunjukkan bahwa tadi pasal 33 itu, bahwa karakter utama ekonomi seharusnya itu adalah rakyat, sehingga sekarang itu beralih terhadap orang yang berkuasa dan orang yang punya uang. Itu sudah jelas, sehingga lagi-lagi masyarakat itu ya serba repot gitu loh. Sehingga ya jangan kaget kalau kemudian banyak sawah sekarang itu sudah menjadi bangunan, dan sehingga mengalami dampak yang sangat luar biasa. Kalau di Malang dulu cuacanya dingin, sekarang sudah panas seperti itu, apalagi padat kendaraan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, kegelisahan Pak Faro saya kira itu menjadi kegelisahan banyak orang ya, hampir semuanya. Itulah kondisi kita ya di sektor pertanian itu, kasihan sekali. Kita dulu bangga menjadi anak petani gitu ya. Saya bisa sarjana karena hasil pertanian, tapi sekarang menjadi sarjana pertanian pun ogah-ogahan gitu ya. Fakultas pertanian itu berapa guru besarnya, sehingga harus merubah pertaniannya, di belakangnya harus ada bisnis gitu ya. Nah, itu semua lagi-lagi tadi kan political will dari pemerintah itu mau kemana nih arah kita ya. Kalau negara kita adalah negara agraris gitu ya katanya, tapi itu juga saya membaca buku itu adalah pinter-pinternya politiknya Belanda untuk ngakali Indonesia ya. Sebetulnya apakah benar bahwa negara kita itu negara agraris ya? Negara kita bukannya negara yang terluasnya kita ada di mana? Air, kepulauan ya, laut toh. Ke sana. Nah, kita dibilangin negara kita agraris, sementara Belanda ngambil hasil apa namanya kekayaan laut, ke darat dan semuanya diambil supaya kita terlena di situ. Nah, akhirnya kita lah sepakat bahwa Indonesia adalah negara agraris. Mestinya semuanya industrinya harus berbasis agraris, kan gitu. Coba contoh Bapak Ibu sekalian Thailand. Makanya sampai terkenal apapun semuanya dari Bangkok hasil pertanian ya. Jambu Bangkok, pisang Bangkok, ayam Bangkok lah semuanya. Karena memang political will-nya benar-benar industrinya berbasis sana. Nah, kita negara agraris tapi industrinya berskala berat gitu ya kan, nggak matching gitu ya. Belum lagi tadi betul yang disampaikan Pak Faro ya, karena industri berat tadi, industri menjadi industri perumahan dan sebagainya, maka tanah-tanah yang untuk pertanian habis ya, nggak hanya di Malang lah, hampir semuanya ya, hampir semuanya di daerah-daerah itu habis terkikis. Dulu Jawa Timur itu sebagai penyumbang apa ya namanya beras itu loh nasional, tapi sekarang mana ya kan, karena habis tanahnya untuk industri, untuk perumahan dan macam-macamnya. Nah, sehingga itu yang menyebabkan sehingga industri pertanian kita tidak maju. Kasus garam ya, saya sudah berapa kali itu menangani kasus garam. Kasihan memang petani garam kita. Ya karena apa? Seharusnya kita kepulauan kita, laut kita sangat luas, itu seharusnya tidak mungkin kekurangan akan garam. Ya kan, tapi memang diciptakan karena impor itu jauh lebih cepat, mudah dan sangat cepat untuk mendapatkan keuntungan, Pak. Ya, instan, sangat instan, ya. Apa yang dimainkan akhirnya kan data. Data supply and demand itu sangat bisa dimainkan. Oh, di sini kebutuhannya data kita nasional, kebutuhan nasional sekian. Oh, kita hanya bisa memasok sekian nasional lokal. Belum lagi nanti itu garam lokal kita tidak memenuhi kualifikasi. Loh, kalau nggak memenuhi kualifikasi untuk industri, apa yang harus dilakukan? Ya sentuhan teknologi dong. Itu yang nggak dilakukan, ya nggak dilakukan, sehingga paling mudah apa? Ngambil saja, impor lebih cepat. Ya, Bapak Ibu tahu nggak? Padahal garam itu dari garam itu bisa melahirkan lebih dari 20 turunan bahan pokok dari bahan bakunya dari garam untuk industri yang lain. Nah, sehingga itu kan sebetulnya memiliki potensi yang amat sangat besar untuk pengembangan di industri garam.
Salah satu contohnya apa? Bahan baku untuk HP kita itu loh, batu apa? Litium. Itu bahan baku terbesar 70% itu dari garam. Coba bayangkan itu. Ya, itu. Tapi ya itu tadi. Dan itu hampir tiap tahun, Pak. Tidak hanya garam, gula, ya kan selalu memainkan itu. Ya, apalagi kalau sudah nanti menjelang apa namanya ya ada event-event nasional besar, pemilu atau apa, gelontoran impornya sangat kuat itu. Karena cepat itu keuangannya, ya. Itu. Cabai sekarang mahal gitu misalnya. Tapi solusi pemerintah apa? Wajib atau disarankan setiap rumah menanam cabai itu bukan solusi. Gitu ya. Dulu saya ingat betul ya, saya pada saat kenaikan cabai itu kita melakukan sidak termasuk di Malang. Itu secara teknologi pertanian bisa kok pola tanamnya itu diatur sehingga kalau di sini langka di daerah lain masih ada. Begitu terus berputar. Jadi tidak ada kelangkaan secara apa namanya seolah-olah ini di sini mahal karena memang karena panennya gagal atau apa, sistem panennya itu bisa diatur, sistem tanamnya sehingga tidak ada kekurangan dalam satu siklus itu. Begitu Pak. Jadi kembali kepada political will dari pemerintah dan tentunya adalah keperbiakan tadi benar-benar namanya pasal 33 itu harus diwujudkan dalam konteks turunannya kepada satu bentuk aturan-aturan yang berbasis ekonomi itu betul-betul menuju kepada ekonomi yang bersifat kerakyatan tadi gitu. Oke, terima kasih Bu atas wawasannya. Pak Setiawan. Ya. Oke, baik. Ya, terkait dengan komparatif, ya. Memang komparatif itu dibutuhkan untuk bisa menjadi satu lesson learn gitu ya, ambil pelajaran apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi yang ada. Terkait dengan posisi tadi yang disampaikan oleh Pak Setiawan bahwa Indonesia itu apa ya? Seolah-olah tidak memiliki sebuah karakter lah kira-kira semacam itu kan ya. Kita ambil contoh misalnya terkait dengan sistem pemerintahan kita, presidensial atau parlementer. Kan presidensial toh, tetapi di dalamnya memuat parlementer. Nah, seharusnya kan tegas gini. Kita ini apa? Presidensial. Jadi ya presidensial ya kuatnya di situ, bisa diimpeach dan sebagainya. Lalu kemudian kalau bicara dengan sistem perekonomian, kita itu apa? Dalam sistem teorinya kan hanya kapitalis ataukah sosialis kan gitu. Kita nggak tahu berada di mana. Ya, in between kan menjadi di tengah-tengah. Yaitu hasil sebuah oh ini yang bagus di sana ya kita ambil. Oh ini yang ini nggak usah diambil. Nah, bagaimana kita membuat suatu kalau kembali kepada teori yang tadi harusnya kita pada posisi karakter kita, jati diri bangsa Indonesia ada pada ideologi kita adalah Pancasila. Nah, bagaimana memeras dari nilai Pancasila tadi itulah menjadi sebuah ciri atau karakter perekonomian
nasional kita kan tadi yang dari mulai sila ke-1 dan semuanya. Nah, dari situ kira-kira mana yang paling tepat sebetulnya sistem perekonomian kita? Ya, apakah dengan pola misalnya dengan pola apa yang disebut dengan ekonomi syariah kah atau dengan pola ekonomi yang mana yang paling tepat? Ini yang tidak itulah maka pentingnya sebetulnya kita memiliki apa yang disebut dengan peraturan atau undang-undang terkait dengan sistem ekonomi nasional sehingga jelas kita bagaimana bentuk sistem ekonominya, siapa seharusnya pelakunya, dan bagaimana mereka bekerjanya. Ini kan semuanya kan seolah-olah ya wis lah diserahkan kepada, oh ada BUMN kok, ya sudah, artinya negara sudah turut andil di situ. Oh ada swasta kok, oke. Tapi swasta sekarang justru yang bisa, tadi itu saya katakan 0,0 sekian itu yang bisa mendrive kondisi perekonomian Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, apakah teori-teori yang ada ini tadi kiranya bisa, gitu ya? Saya ingat teorinya dalam terkait dengan hukum kontrak Ibu Maryam Darus Badrul Zaman ya, bahwa kontrak itu adalah merupakan hak asasi manusia. Dia diwujudkan dalam mencontohkannya itu diambil dari pasal 27 waktu itu, bahwa orang membuat kontrak itu adalah merupakan hak asasi yang tidak bisa dinegligence atau itu merupakan pilihan bagi seseorang untuk bisa, ini tidak bisa dicampuri oleh yang lain. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan adanya suatu kontrak yang berkarakterkan Indonesia? Ya, sampai hari ini kalau kita bicara kontrak kan selalu merefernya kepada BW kan? Ya kan, pada BW gitu. Kalau itu sifatnya internasional ya, kalau itu kontrak internasional ya tentu menggunakan prinsip-prinsip secara internasional kontrak yang berlaku secara umum. Kalau itu jual beli ya sale of good contract itu menjadi acuan dan sebagainya. Prinsip asas kebebasan berkontrak berlakulah di situ bagi para pihak. Lagi-lagi di dalam konteks itu maka Ibu Maryam Darul Badrul Zaman mengatakan bahwa kalau kita ingin mewujudkan suatu hukum kontrak kita yang sesuai dengan karakter Indonesia, tetap aja kembalinya disarikan apa? Bahwa kita tidak mungkin menafikan adanya pengaruh dari sistem yang berlaku di negara lain, tidak mungkin kita menafikan itu. Tetap itu, apalagi kita melakukan pergaulan secara internasional, kita akan terpengaruh itu. Tapi keterpengaruhan itu harus kita bisa sarikan. Ya, kita punya filter. Apa itu filternya? Ya Pancasila, lagi-lagi Pancasila. Tapi memang sangat abstrak ya tentunya, Pak Stian pasti bertanya. Kan abstrak, bagaimana memfilternya bahwa ini sesuai dengan ideologi kita Pancasila. Gitu ya. Dengan ini kita saringkan. Nah, sebetulnya kita gali dalam konteks keindonesiaan dengan karakter yang kegotong royongan tadi, gitu ya, maka mendapatkan apa yang disebut dengan pola-pola karakter kontrak yang bercirikan adanya suatu sifat-sifat yang kebersamaan tadi. Mestinya semacam itu. Jadi itulah maka sebetulnya kan berlaku universal itu, bahwa dalam kontrak itu adalah terjadi kesetaraan kan, itu kan, tidak ada yang kuat yang satu dan ini. Maka kalau terjadi yang satu kuat dan ini ya seharusnya itu bukan kontrak, menyalahi asas keseimbangan di dalamnya. Nah, keseimbangan itu kalau kita kembalikan ke Indonesia sebetulnya adalah itulah apa yang disebut dengan asas gotong royong tadi. Yang kedua adalah dengan asas musyawarah. Apa yang harus disepakati kan dimusyawarahkan dulu sebelum ditulis dalam bentuk kontrak. Itu Pak Setiawan, nggih. Nggih. Monggo, masih ada? Satu, Bu. Nggih. Cuma menanggapi, Bu. Pak. Ya, tadi menanggapi pertanyaan Pak Setiawan ya tadi terkait dengan, dan juga ada slide Bu Dr. Soekarmi tadi tentang political will negara. Tahun 2009-2010 saya pernah riset tentang karena ada
WTO yang diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 itu, yang kemudian melahirkan beberapa regulasi turunannya atas ratifikasi itu. Sebetulnya yang pertama mungkin kita perlu menyikapi political will negara dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi, ya, dikarenakan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah judicial review undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama. Tetapi mayoritas hakim saat itu menilai bahwa undang-undang hasil ratifikasi itu bukan undang-undang secara material, tetapi secara formal, dan mayoritas menolak untuk uji materi undang-undang ratifikasi WTO itu. Padahal mungkin kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, yang dulu terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan, menurut saya juga Undang-Undang hasil ratifikasi itu tunduk dalam hierarki peraturan perundang-undangan ya. Jadi MK menurut saya tetap bisa menguji materi, tetapi tidak bisa merubah isi perjanjian internasional itu. Seperti itu. Yang kedua mungkin ini Bu, tentang tadi demokrasi ekonomi. Menurut kami itu mungkin agak berkelindan dengan demokrasi politik kita yang mahal ya Bu ya. Kemudian mungkin Dr. Soekarmi juga sekarang menjadi tim amandemen mungkin undang-undang dasar kita, konstitusi kita, mungkin nanti sebagai bahan masukan Bu terkait dengan masa jabatan presiden misalnya. Wakil presiden itu mungkin tidak 5 tahun, Bu. Cukup sekali satu periode, tapi mungkin lama, 8 atau sampai 10 tahun. Jadi mungkin kebijakan kita tidak berubah-ubah terus. Jadi kita 5 tahun sekali, mungkin sudah 3 tahun sudah memikirkan 2024. Nah, seperti yang terjadi mungkin sekarang ini, seperti itu, Bu. Jadi kita nggak fokus, setuju dengan yang disampaikan Bu Dr. Soekarmi itu. Jadi kita lebih pada ya mementingkan politik golongan mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Dr. Soekarmi. Assalamualaikum. Nah, baik, iya terima kasih Pak Kukuh ya. Yang pertama terkait dengan keberadaan undang-undang ratifikasi ya WTO. Saya setuju bahwa kalau sifatnya bentuknya undang-undang jelas itu adalah menjadi bagian dari apa yang ada di dalam Undang-Undang 12 2011 ya. Dan di situ tertulis dengan pasal 7-nya tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, ya apapun bentuknya kalau itu undang-undang ya masuk di situ, dan apakah bisa dilakukan uji material ya kalau itu dianggap. Saya kira dulu pernah dicoba itu, ya saya pernah diundang beberapa kawan NGO mengkritisi terkait dengan hasil ratifikasi dari undang-undang itu ya, tapi apa boleh buat, karena kita sudah sepakat secara internasional, maka asas fakta serpanda kan sangat mengikat ya di dalam konteks dan itu berlaku universal. Siapapun yang menandatangani apalagi sudah meratifikasi, artinya kalau sudah ratifikasi apalagi bentuknya undang-undang, artinya seluruh masyarakat Indonesia itu menyetujui dengan adanya ratifikasi tersebut dan harus berlaku. Sehingga apa konsekuensinya? Mau tidak mau kita melakukan berbagai macam bentuk harmonisasi hukum kan gitu. Salah satunya adalah dengan adanya prinsip non diskriminasi, maka kita tidak boleh membedakan antara investor dalam negeri dan investor asing. Maka undang-undang tentang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri kan dihilangkan sehingga menjadi satu, hanya penanaman modal. Kemudian juga terkait trade ya. Beberapa peraturan terkait dengan haki itu harus dirubah, disesuaikan juga dengan ketentuan yang ada di dalam WTO. Kemudian juga terkait dengan berbagai macam kebijakan yang lain, kita harus menyesuaikan terhadap agriculture dan sebagainya. Nah itu. Yang kedua, ya terima kasih atas masukannya. Di minggu lalu kita sudah diskusi di tim amandemen itu terkait dengan tim 1 itu ingin menghidupkan kembali GBHN itu. Ya, kalau yang materi yang disampaikan oleh Pak Kukuh tadi itu pas
bagian saya ya, kelembagaan. Nanti ada diskusi itu. Mungkin nanti pada saatnya kita akan undang Bapak Ibu untuk bisa ikut di dalam forum diskusi untuk amandemen. Berbagai persoalan bisa dibicarakan di situ. Ya, memang ada yang saya setuju tadi bahwa demokrasi ekonomi kita sangat terkait gitu ya. Bahkan terkoop dengan adanya kemahalan dalam demokrasi politik begitu ya. Politik kita itu mahal sekali biayanya, kosnya, sehingga menyebabkan adanya mendistorsi, adanya kekuatan-kekuatan siapa yang kuat, disitulah yang dia yang akan bisa lolos di dalam konteks demokrasi politik tersebut. Nah, memang dengan 5 tahunan itu Amerika itu berapa, Pak? Cuma 4 tahun loh. 4 tahun dan bisa dipilih kembali ya, sekali gitu ya. Kita 5 tahun bisa dipilih kembali gitu, sepanjang rakyat menghendaki kan begitu. Nah, apakah kemudian ada jaminan ketika diberikan misalnya jangka waktu 8 atau 10 tahun kemudian keberlanjutan suatu pembangunan itu bisa ini, kemudian para pemimpin itu tidak sibuk-sibuk memikirkan dengan waktu yang singkat, tahun pertama dia lolos menikmati gitu, tahun kedua sudah memikirkan bagaimana pemilu yang akan datang, mengumpulkan duit kan gitu kira-kira ya. Maka dari itu hasil diskusi yang sempat ini di tim amandemen, salah satu caranya ya untuk bisa berkelanjutan dari program pembangunan suatu negara, tidak hanya tergantung kepada apa visi dari penguasa yang saat ini berkuasa atau saat besok berkuasa, maka satu-satunya cara untuk membentengi itu ya dengan adanya keyakinan memunculkan kembali apa yang disebut dengan garis-garis besar haluan negara. Itulah menjadi panduan bagi siapapun nanti yang akan mengemban ini, karena itu berlakunya seharusnya 20-25 tahun. Kemudian dari GBN itulah dijabarkan menjadi ya intinya dalam tanda kutip ingin mengembalikan posisi yang seperti dulu dengan ala sekarang begitulah. Ada garis-garis besar yang bisa memandu itu, yang kemudian siapa yang bisa, kan GBN itu MPR yang ini. Itulah pikiran rakyat, bukan pikiran dari segelintir atau sekelompok penguasa yang kebetulan sedang berkuasa. Tapi bahwa usulan, karena dikasihlah 8 tahun ya, maka dalam 8 tahun itu harapannya kan mereka sudah tuntas untuk menyelesaikan visi dan misinya gitu Pak ya. Nah itu saya kira tidak ada masalah, nanti coba kita sampaikan di dalam tim apakah itu memungkinkan dengan pola yang seperti itu. Tapi itu menjadi pemikiran, saya kira itu hal yang bagus aja. Itu, ya, Pak. Mohon izin Bu, satu lagi Bu. Terakhir ya ini. Iya Bu. Ya. Ya, Pak Gatot. Ya, terima kasih Bu Dr. Sukarmi. Pemikiran saya ada yang mengganjal, makanya tapi dalam keadaan ini bagaimana nanti bisa memberikan satu solusinya. Kebetulan saya kan dari beberapa teman itu kalau ada uji materi apapun kadang dengan tim kita untuk memberikan uji materialnya, itu kita kadang berjuang di Mahkamah Konstitusi. Ada satu hal Bu yang menjadi peranan negara ini. Kalau kita berbicara tentang keindonesiaan sebelum terjadinya Indonesia itu di tahun 17 Agustus 1945 itu, sebenarnya ada beberapa kalau kita tarik sejarah yang terdahulu, baik itu ada penjajahan VOC sampai datang penjajahan Belanda, sampai itu menjadi intinya pada dasarnya kan yang paling utama, yang awal pertama kali yang dijajah adalah ekonomi yang dimanfaatkan, sehingga setelah ekonomi dimanfaatkan akhirnya melakukan perjanjian semua, akhirnya dia ingin meraih semua konstitusi secara politik, akhirnya diraih seperti itu. Akhirnya terjadilah semua itu terjadi kehancuran. Nah, saya melihatnya di sini Bu Sukarmi tadi menyampaikan dari sisi sudut pandang manapun yang ditanyakan beberapa teman itu tadi kan juga menyampaikan terkait dengan ibarat pohon itu cabang-cabang pohon dimanapun dari berbagai macam, kalau baik di Indonesia gemah limpah loh jinawi itu kan luar biasa sebenarnya. Tapi semuanya itu sudah istilahnya didiskripsikan, dijajah oleh semua yang terkait dengan tatanan-tatanan dari luar negeri itu semuanya.
Nah, pertanyaan saya begini, Bu. Ini kalau diteruskan, kembali lagi kalau mohon maaf karena orang Kediri itu ada Jongkone Joyoboyo, itu kan kadang juga melihat ke selangkah itu, ya mohon maaf itu kadang, tapi kenyataannya itu juga terwujud. Tetapi ini ada satu hal yang menjadi problem ini. Kalau secara satu, Pak almarhum Dr. Hamidi itu menyampaikan bahwa paham itu ada dua yang masih berjalan. Yang pertama itu paham terkait dengan Konghucu, dan kedua paham Pancasila yang masih bisa dijalani. Kalau hal ini nanti terkait dengan teori tentang yang terkait teori-teori yang ada di Indonesia secara menyeluruh, semua kalah dengan teori kekuasaan dan politik. Hampir secara keseluruhan ada di situ. Kalau ini dilakukan terkait ini terus dipanjang terus ini tidak diantisipasi, apakah ini nantinya akan terjadinya kehancuran untuk Indonesia? Apakah mungkin bisa seperti itu? Kalau menurut analisa akan bisa seperti itu. Kalau Bu Sukarmi tadi menyampaikan tentang GBHN dijalankan, itu mungkin sebagai salah satu internal kontrol bagi negara untuk bisa mengamankan kembali tentang keindonesiaan. Nah, dalam satu sisi ini Bu yang saya sampaikan yang terkait hal ini. Apakah tidak ada posisi perbuatan hukum yang terkait dengan kepemimpinan yang disampaikan Pak Kukuh tadi? Adalah pemimpin itu harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Sehingga nanti kebijakan-kebijakan itu mengatur untuk kepentingan rakyat atau tidak, itu apakah tidak bisa itu istilahnya harus betul-betul menjaga tentang akibat hukumnya itu. Harus bertanggung jawab atas akibat hukumnya itu. Mungkin salah satunya itu Bu Sukarmi yang jadi saya pertanyakan. Karena bangsa kita ini adalah bangsa titipan bagi leluhur yang jadi pahlawan semuanya. Dan yang kedua, ini bagian dari titipan kita sendiri untuk anak turun kita. Kalau itu nanti semuanya sudah diambil oleh kapitalis, semua diambilkan lagi pada penjajahan ekonomi. Ini saya maksudkan sudah masuk pada penjajahan ekonomi. Nah ini yang terkait ini menurut Bu Dr. Sukarmi, bagaimana kebijakan itu salah satu sudah dilakukan. Tapi yang lebih penting itu kalau misalkan harus ada pertanggungjawaban terkait pemimpin itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Gatot atas komentarnya. Ya, kalau kita lihat kondisi yang ada sekarang memang membutuhkan kebersamaan, membutuhkan pemikiran yang luar biasa dari para generasi kita, gitu ya. Bagaimana bisa untuk menjaga kondisi Indonesia ini ke depan lebih baik begitu. Kalau tadi apakah bisa dimungkinkan bahwa suatu penguasa itu kemudian dimintai pertanggungjawabannya? Ya jelas dong, setiap pemimpin itu kan akan bisa dimintai pertanggungjawaban dari hasil pimpinannya. Ya, undang-undang atau peraturan mengatur kalau misalnya penguasa dalam konteks ini siapa, katakanlah presiden. Apakah presiden itu melanggar jabatan, melanggar undang-undang, tentu ada mekanismenya. Ya. Kemudian apa yang dia perjanjikan, apa yang dia ini kan yang diwujudkan dalam bentuk kegiatannya atau program-programnya itu harus terwujud. Kalau tidak, ya sebetulnya rakyat bisa nagih. Salah satu contoh kan sebetulnya janji kekuatan dari pemerintah sekarang itu apa yang disebut dengan apa? Nawacita itu. Itu apa sih wujudnya itu ya? Sekarang sudah dimulai dipertanyakan orang. Ada enggak sih itu sebetulnya dalam konteks ini? Kalau enggak seperti apa? Apakah kita bisa menggugat? Karena itu merupakan janji kan sebetulnya. Janji itu adalah hutang. Dan itu program besar pemerintah yang harus diwujudkan. Kalau tidak terwujud, di mana kendalanya, dan sebagainya. Nah, itu perlu diinikan. Nah, lagi-lagi kalau kita mau merujuk kepada semangat dari the founding fathers kita, ya bagaimana Indonesia itu menjadi, sebagaimana cita-cita tadi yang disampaikan oleh Pak Gatot, kita ini adalah negara yang apa? Gemah ripah loh jinawi itu mestinya enggak seperti ini. Indonesia itu sangat kaya. Sumber daya alam itu tidak ada yang bisa membandingi Indonesia. Tapi kenapa kita tidak bisa menikmati hasil sumber daya itu untuk kesejahteraan kita? Apakah kita salah memanage atau seperti apa? Gitu ya. Tadi itu kan cita-citanya bahwa dengan kondisi Indonesia seperti ini, maka seharusnya kita adalah menjadi tuan rumah di negeri
Sendiri, apapun, di bidang apapun, kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tapi apa yang terjadi, ya kita sekarang bukan posisi pada tuan rumah di negeri sendiri, kita menjadi kuli di negeri sendiri. Itu sangat ironis dengan ini. Ya, sambil contoh lah, di Kalimantan itu apa yang tidak ada? Samarinda misalnya. Ada nggak yang dari Kalimantan nih? Saya, Bu, tapi Ya, Kalimantan Selatan. Ya, Kalimantan Selatan, apa yang nggak ada di sana? Sumber daya alam apa yang tidak ada? Tapi tanya Mbak Khairunisa, apakah masyarakat Kalimantan Selatan itu sejahtera? Enggak. Ya kan? Di mana pusat sumber daya seharusnya kan disitulah mereka akan sejahtera kan? Iya. Tapi siapa yang sejahtera? Yang menguasai, yang pemilik usahanya, Bu. Ya, yang siapa pemilik usaha itu? Para pengusaha investor asing juga, Ibu, yang batubara. Ya, batubara itu kan. Harusnya kan Haji Sam ya. Salah satunya Haji Sam. Ya, Batu Licin tuh, Bu. Punyanya ya? Batu Licin. Batu Licin Kota Baru, punyanya Haji Sam, Bu. Ya, Haji Sam. Tapi Haji Sam sekarang sudah mulai dilirik loh sama KPK. Ya, itu tadi ini kaitannya dengan ini pertanyaannya Pak Kuku itu. Haji Sam itu pendonor untuk semua kuat loh. Kalau mau jadi gubernur, mau jadi ini ya harus dekat dengan Haji Sam ya. Nah, itulah ongkos politik yang luar biasa. Suka tidak suka kita harus punya bandar katanya begitu. Itu Pak Gatot ya. Jadi balik lagi ujungnya adalah bagaimana penguasa ini memang memiliki atau pemegang tampuk pimpinan ini memiliki satu komitmen besar, betul-betul dia mengembalikan roh dari apa yang semangat dari The Founding Fathers itu untuk mewujudkan benar-benar apa yang ada di dalam pasal 33 itu. Sampai kapan? Iya, tentunya kalau itu direncanakan tadi ya akan ketahuan dari tahap demi tahap kita akan ketahuan sejauh mana tingkat perkembangan menuju suatu masyarakat yang adil dan makmur itu. Tapi kalau tidak ada perencanaan manajemen yang bagus ya itu yang terjadi. Kita nggak tahu. Ya, mungkin saya pernah cerita ini kondisi Indonesia sekarang luar biasa ini. Ya mudah-mudahan tidak berlarut-larut ya. Hutang kita sudah sangat numpuk sehingga suka tidak suka kita harus Bu Menteri Keuangan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang. Ya, karena hutang sudah tidak mungkin lagi kita akan utang kecuali ada hibah. Tapi hibah dari negara lain tentu ya kalau dari teori ekonomi internasional itu, hukum internasional, orang memberikan bantuan itu tidak ada yang tidak memiliki satu bentuk kompensasi kan. Apa kompensasinya? Pasti kan, lagi-lagi kan tadi yang Bapak sampaikan, kompensasinya ujungnya larinya kepada penguasaan terhadap aset-aset atau sumber daya ekonomi kita. Itu, nggih Pak Gatot. Bu, matur nuwun, Bu. Nggih. Sampun nggih, cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu pada kesempatan minggu depan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kan saya harus nagih ya untuk pengumpulan nilai T1-nya ya. Kemarin apa ya saya bilang? Presentasi, Bu. Presentasi dulu. Presentasi ya. Okay. Gimana kalau saya sih masih ada materi, tapi kalau saya semua nanti habis waktu Bapak, materinya saya bagi saja. Minggu depan sudah mulai presentasi nggih? Nggih, Bu. Oke, siapa duluan? Pak Gatot. Pak Gatot, Bu. Oh, cocok lah. Siap, Bu, saya, Bu. Ya, nggih. Tapi jawaban saya ya seadanya. Loh, ya nggak boleh kok seadanya, Bapak. Seadanya semampunya, Bu, gitu loh. Kalau kurang ya nanti Bu Soekarni yang memberikan restu dan bimbingan lagi, Bu. Kalau itu ya pasti, tapi usahakan sebaik mungkin lah ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Salam sehat, happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.